Kamu sudah kerja berapa tahun? 5 tahun? 10 tahun? Sekarang coba cek tabunganmu. Apakah tumbuh secepat yang kamu harapkan waktu pertama kali mulai bekerja? Kalau jawabannya tidak, jelas kamu tidak sendirian. Dan bukan berarti kamu malas atau bodoh. Ini karena kita kebanyakan tumbuh dengan petunjuk yang salah tentang bagaimana uang sebenarnya bekerja. Kali ini saya mau bahas buku yang sudah mengubah cara jutaan orang berpikir tentang uang, yaitu Rich Dad, Poor Dad. Robert Kiyosaki membuka bukunya tentang satu pertanyaan yang menampar. Apa yang diajarkan orang tuamu tentang uang? Bagi kebanyakan kita di Indonesia, jawabannya mudah ditebak. Sekolah yang rajin, dapat nilai bagus, masuk universitas bagus, dapat pekerjaan tetap, kalau bisa jadi PNS. Dan itu bukan salah orang tua kita. Mereka mengajarkan apa yang mereka tahu dan di era mereka, formula itu memang cukup berhasil. Tapi percayalah, dunia sudah berubah. Yang menarik dari Kiyosaki adalah ia tidak menyerang orang-orang yang mengikuti formula itu. Ia menyerang sistemnya. Ia bilang, kalau kamu hanya mengikuti jalur itu, kamu sebenarnya masuk ke dalam sesuatu yang ia sebut rat race. Kamu bekerja, dapat gaji, bayar pajak, bayar cicilan, bayar tagihan, lalu bekerja lagi. Berputar, terus berputar, dan di setiap putaran itu ada pihak lain yang diam-diam mengambil potongan dari jerih payahmu. Yang mengejutkan, kita tidak pernah diajarkan ini di sekolah. Tidak ada mata pelajaran tentang bagaimana uang bekerja. Tidak ada yang mengajarkan perbedaan antara aset dan liabilitas. Kita lulus dengan ijazah, tapi buta finansial. Kiyosaki bilang ada satu perbedaan mendasar antara cara orang kaya dan orang biasa berpikir tentang uang. Orang kaya membeli aset, orang lain membeli liabilitas yang mereka kira aset. Definisinya sederhana tapi sering diabaikan. Aset adalah sesuatu yang memasukkan uang ke kantongmu. Liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang dari kantongmu. Sekarang, coba pikir ulang. Rumah yang kamu beli dengan KPR, apakah itu aset? Secara naluri mungkin kita akan bilang iya. Secara finansial, selama 10-20 tahun ke depan, setiap bulan ada aja uang yang keluar dari kantongmu. Mulai dari cicilan, pajak, biaya perawatan, dan urusan tetek bengek lainnya. Kiyosaki tidak bilang jangan beli rumah. Ia bilang jangan keliru menyebutnya sebagai aset sebelum ia benar-benar menghasilkan uang untukmu. Ini yang membuat mungkin banyak orang tidak setuju dengan buku ini. Karena ia menyentuh sesuatu yang sudah kita percayai selama ini. Kiyosaki muda setelah lulus kuliah dan mendapat pekerjaan bagus memilih berhenti. Ia bergabung dengan Korps Marinir bukan karena gajinya besar, tapi karena ia ingin belajar kepemimpinan dan cara mengambil keputusan di bawah tekanan. Prinsipnya sederhana, jangan hanya pilih pekerjaan berdasarkan gaji, pilih pekerjaan berdasarkan apa yang bisa kamu pelajari dari sana. Ini bertentangan dengan cara berpikir kebanyakan orang. Kita cenderung mencari gaji terbesar yang bisa kita dapatkan dengan ijazah yang kita punya. Tapi Kiyosaki bilang ada hal yang lebih berharga daripada gaji, yaitu kemampuan. Kemampuan menjual, kemampuan memimpin, kemampuan membaca peluang, kemampuan mengelola risiko, dan kemampuan-kemampuan itu jarang diajarkan di ruang kelas. Jadi menurut saya, ketika masih muda, jangan membatasi peluang kita untuk lebih berkembang. Pelajari yang sekiranya bisa membuat kita lebih berkembang. Sampai sini, buku ini mungkin memang terdengar sangat masuk akal, tapi tetap ada kritik dari saya terhadap Kiyosaki. Pertama, saran-sarannya cenderung mudah terdengar tapi sulit dipraktekkan tanpa konteks. Beli aset adalah prinsip yang bagus, tapi beli aset yang mana? Dengan uang berapa? Dan bagaimana memulainya jika gaji kita pas-pasan? Buku ini tidak terlalu detail soal itu. Kedua, ada elemen keberuntungan dan konteks zaman yang tidak selalu ia akui. Kiyosaki membangun kekayaannya di era dan pasar yang sangat berbeda dengan hari ini, terutama di sektor properti Amerika. Tidak semua strateginya bisa diterapkan begitu saja ke keadaan kita sekarang. Ketiga, narasinya kadang terlalu hitam putih. Orang miskin bekerja untuk uang, orang kaya punya uang yang bekerja untuk mereka. Di dunia nyata, banyak orang kaya yang tetap bekerja keras, bukan karena terpaksa, tapi karena mereka memang menikmatinya. Itu beda cerita. Dan juga di dunia nyata, banyak investor yang tetap rugi besar meski sudah berpengalaman. Bukan berarti isi bukunya buruk, tapi kamu bisa jadikan buku ini sebagai pengetahuan awal, bukan sebagai pegangan buku finansial. Menurut saya, ada 3 hal yang genuinely berharga. 1. Cara berpikirnya tentang aset dan liabilitas. Ini bukanlah teori akademis, tapi cara praktis untuk mengevaluasi setiap keputusan finansial yang kamu buat. Setiap kali kamu mau beli sesuatu, coba bertanya kepada diri sendiri, apakah barang yang kubeli ini nantinya bisa menghasilkan uang?
Dua, gagasan bahwa pendidikan finansial itu tanggung jawabmu sendiri. Tidak ada yang akan mengajarkannya kepadamu secara otomatis. Sekolah tidak, perusahaan tempatmu bekerja tidak, kamu harus secara aktif mencarinya. Tiga, mindset bahwa penghasilanmu hari ini adalah bahan bakar untuk membangun sesuatu, bukan hanya untuk dikonsumsi habis. Ini merupakan pergeseran cara pandang yang cukup sederhana tapi dampaknya jangka panjang. Rich Dad Poor Dad bukan buku sempurna, tapi mungkin ia mengajukan pertanyaan yang tepat di saat yang tepat buat kita. Apakah kamu punya aset yang menghasilkan uang untukmu, atau seluruh penghasilanmu habis sebelum akhir bulan untuk membayar hal-hal yang kamu kira investasi, tapi sebenarnya hanya pengeluaran? Pertanyaan yang tentu saja bisa kamu jawab sendiri, dan jawaban jujur adalah titik awal yang lebih baik dari sekedar membaca 1.000 buku tentang keuangan. Kalau video ini memberikan perspektif baru, tinggalkan komentar. Ceritakan pendapatmu, apakah kamu setuju dengan Kiyosaki atau ada bagian yang menurutmu tidak realistis untuk konteks kita di Indonesia. Kami dari tim Overthinking Post, sampai jumpa di video berikutnya.